Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kamelia Farida. Saya adalah seorang ASN. Saya tertarik dengan dunia sastra seingat saya sejak mulai di bangku SD. Beberapa karya yang telah saya hasilkan yaitu satu buah buku puisi solo karya saya sendiri, kemudian beberapa cerpen antologi dengan teman-teman yang lain, dan buku cerita anak bergambar. Dunia sastra bagi saya adalah sebuah dunia atau tempat kreativitas di mana saya dapat menyalurkan segala kreativitas dan apa yang saya rasakan. Saya pernah berkolaborasi dengan seniman sastra lain, misalnya dalam hal saya meminta tolong kepada teman saya untuk mengkurasi puisi-puisi yang saya buat. Kebetulan saya tidak ada latar belakang pendidikan dengan dunia sastra. Sejak diperkenalkan sejak SD oleh guru saya, dunia sastra ini menjadi tempat di mana saya bisa mengekspresikan semua isi hati saya dan apa yang saya lihat dan yang saya rasakan. Dunia sastra bagi saya adalah sebuah wadah untuk berekspresi, kemudian bisa berkolaborasi dengan seniman lain, dan memperluas jejaring saya dalam dunia sastra ini. Tantangan yang saya hadapi dalam menjadi seorang seniman sastra ini adalah waktu dan kesempatan, karena saya juga bekerja sebagai seorang ASN dan kadang-kadang karena pekerjaan yang banyak, hobi saya kadang-kadang terbengkalai, sehingga untuk menghasilkan suatu karya sastra, misalnya satu buku puisi saja, saya harus menghabiskan 3 tahun untuk menyusun puisi menjadi sebuah buku puisi yang utuh. Subjek favorit saya dalam dunia sastra adalah menulis dan membaca puisi. Inspirasi yang saya dapat biasanya berasal dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang saya lihat atau saya dengar yang menyentuh perasaan saya. Karya sastra puisi yang paling berkesan bagi saya antara lain judulnya Lelaki Kecil, Meja Dingin, Pahlawan Cilik, dan lain-lain. Untuk mempertahankan hobi saya sebagai seorang penggiat seni sastra, saya terus memperjuangkan waktunya, terutama. Jadi di sela-sela kesibukan bekerja, jika ada waktu, saya berusaha untuk menulis karya-karya saya. Menurut saya, perkembangan seni sastra saat ini sudah sedemikian pesatnya, dapat kita lihat dengan menjamurnya komunitas-komunitas literasi yang juga di dalamnya para penggiat seni dan sastra, sehingga sampai saat ini bisa kita saksikan begitu banyak buku-buku yang terbit karena berkolaborasi antar penggiat sastra tersebut. Harapan kami sebagai penggiat seni sastra di Kaltara, tentunya kami berharap agar seni sastra terus berkembang, tentunya dibantu oleh institusi seperti UPT Taman Budaya ini agar
tetap berkembang dan maju pesat. Suka duka yang saya rasakan menjadi seniman sastra, yang pertama sukanya dulu ketika karya kita berhasil naik cetak dan dibaca oleh orang ramai, dan dukanya ketika kita tidak punya waktu untuk sekedar menciptakan karya-karya kita. Saya belum memiliki rencana untuk pensiun dalam dunia sastra. Mungkin seumur hidup saya akan menggeluti dunia sastra ini. Jalan menjadi seniman sastra memang terasa sepi, tapi teruslah berusaha sampai karya-karya yang dihasilkan akan menjadi abadi dan dikenang sepanjang masa. Saran saya untuk penggiat sastra yang muda atau calon penggiat sastra, teruslah belajar, menggali hal-hal yang baru sehingga terbentuk pola atau suatu kekhasan dalam karya yang diciptakan. Event-event yang dilakukan oleh UPT Taman Budaya sangat merangkul dan menjadikan kami seniman sastra ini sangat bersemangat. Kami merasa dihargai, kami merasa diapresiasi, dan harapan kami di masa yang akan datang UPT Taman Budaya tetap menyelenggarakan event-event yang lebih meriah lagi, yang lebih menarik lagi bagi seniman sastra untuk ikut berkecimpung di dalamnya. Fokus Bahagia, karya Camelia Dorni. Terlahir sebagai wanita dengan segala problematika, makhluk yang paling peka, dipengaruhi oleh suasana. Kami berjuang untuk menjadi bijaksana, tapi selalu dikalahkan oleh rasa cinta. Tuhan menitipkan begitu banyak amora yang membuat kami tak kuasa. Dengan rahim yang kami punya, sifat penyayang bukan derita. 1000 problematika akan membawa kita lekas tua. Fokus saja bahagia, maka semua jalan akan terbuka. Tanalia, 16 Februari 2022. Terima kasih. Salam budaya, Kaltara di hati.